kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa, kemudian dilanjut dengan tadarus Quran surah Al-Kafirun. Silakan Wahyu untuk dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal Allahul azim. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran siswa-siswi kelas 11 TKJ. Untuk kelas ini ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Amin. Sehingga kita dapat menjalankan kegiatan ini, kegiatan pembelajaran ini dengan lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal. Sebelum kita mengawal pembelajaran, masih ingat ya yang Bapak berikan? Masih. Siap? Kita laksanakan kembali ajaranya? Siap. Oke. Siap ya? Siap. SMK? Bisa. Jaya Mandiri? Luar biasa. Oke. Sekali lagi SMK? Bisa. Jaya Mandiri? Luar biasa. Tidak. Hafalan Quran surat Yunus 40-41? Masih. Ada yang bisa membacakan tidak? Saya Pak. Iya, silakan Sofi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Ya, tepuk tangan. Hebat, luar biasa. Dari materi kemarin masih ada yang belum paham tidak? Saya, Pak. Apa Dika? Saya kurang memahami pengertian dari idhar. Pengertian dari idhar. Oke, teman-temannya ada yang bisa jawab tidak? Saya Pak. Oke, dari siapa? Idhar adalah gelas di mana mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang enam yaitu hamzah, ha, ain, he, mim. Nah, tahu tidak keterkaitan materi kita minggu kemarin dengan minggu sekarang? Saya Pak. Ya, dan Pak. Kegiatan kita minggu kemarin kita membahas tentang pengertian hukum tajwid dan isi kandungan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41. Sedangkan untuk materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan bentuk toleransi. Biasa, berarti Najma menyimak apa yang Bapak perintahkan pada minggu kemarin. Tugasnya selesai yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Kita dapat menjadi seseorang yang bisa menghargai orang lain. Kita menjadi pribadi-pribadi yang sangat peduli terhadap keberadaan orang lain sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat memecah belah umat atau memecah belah negara Indonesia. Setuju? Setuju. Sekarang aku, jadi pembelajaran kita kali ini kita akan menjelaskan tentang menganalisis makna Quran surat Yunus 40 dan 41 tentang toleransi. Kemudian kita nanti akan menyajikan hikmah toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang menjadi tujuan kita kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian daripada toleransi. Yang kedua, peserta didik mampu untuk menguraikan macam atau bentuk-bentuk toleransi. Yang ketiga akan memakai model pembelajaran yaitu problem based learning ya. Untuk selanjutnya Bapak akan membagikan soal pretest untuk kalian kemampuan kalian di awal pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ini.
kembali untuk soal pretestnya. Nanti kita akan mulai. Setelah kita melaksanakan pretest, nah, silakan kalian buat menjadi 3 kelompok seperti minggu kemarin. Ya, untuk pesertanya atau anggota kelompoknya, Bapak telah share di grup WA ya. Silakan kalian untuk mengkondisikannya terlebih dahulu. Keluarkan buku pelajarannya. Bapak akan menayangkan video tentang permasalahan. Nanti kalian bisa mencari bahan atau materi untuk kita diskusikan bersama, atau bisa nanti kalian menanyakan kepada Bapak atau kepada teman-teman, dan kalian pun bisa menanggapi dari pertanyaan yang teman-teman kalian sampaikan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan lihat tayangan video berikut. Radikalisme adalah paham atau pemikiran atau aliran yang sangat berbeda dari norma atau nilai yang berlaku umum di masyarakat atau di sekolah. Paham atau pemikiran atau aliran tersebut dapat berdasar pada agama, ras, kesukuan, jenis kelamin atau gender, dan juga kelompok politik. Intoleransi adalah ketidakmauan untuk menghargai dan menghormati paham atau pemikiran atau aliran yang beragam. Radikalisme dan intoleransi bisa saja terjadi di sekolah, misalnya mengajarkan kelompok atau individu berdasarkan ras atau sebagai berikut. 1. Rasisme, yaitu perilaku diskriminasi, melecehkan, meledek yang dilakukan oleh kelompok atau individu tertentu ditunjukkan kepada seseorang atau kelompok ras atau etnis lainnya. Biasanya dilakukan oleh mayoritas kepada minoritas. Kedua, xenofobia, yaitu ketakutan yang berlebihan, tidak suka, dan bahkan permusuhan terhadap apapun yang asing atau apapun dan siapapun dari luar kelompok sosial. Kita menyimak tayangan video. Jadi, ada tidak hal-hal yang kalian tidak pahami atau yang ingin kalian tanyakan? Silakan. Saya Pak, Oke, apa Nela? saya masih belum paham apa itu radikalisme. Belum paham tentang arti dari radikalisme? Ada yang tahu? Saya Pak, Oke, apa? radikalisme adalah pemahaman yang salah. Pemahaman yang salah. Ada yang bisa menambahkan? Saya Pak, Oke, memiliki pemikiran yang sesat. memiliki pemikiran yang sesat. Ada yang bisa menyempurnakan? Saya Pak, Oke, pemahaman atau pemikiran yang berbeda dari norma-norma yang ada di Indonesia. oke, sangat luar biasa hebat. Tepuk tangan dulu untuk Dika. Ada Bapak bertanya? Boleh. Oke, apa dampak terburuk dari perilaku radikalisme? Akan? Saya Pak, Oke, Sofi. dampak negatif dari siswa Ya. yang menjadi korban radikalisme adalah si siswa akan menjauhi dirinya atau akan menjauhkan dirinya pada pergaulan di sekolah, Ya. yang kemudian akan bolos sekolah hingga putus sekolah, bahkan berpikir untuk bunuh diri. Bahkan untuk berpikir bunuh diri, itu ya negatifnya dari perilaku radikalisme. Kemudian hal apa yang harus kita lakukan untuk terhindar dari perilaku radikalisme? Ada tidak yang bisa menjawab? Saya Pak, Oke, Wahyu. belajar dengan giat, Ya. berteman atau bergaul dengan Baik, ya. Ketiga, mendekatkan diri dengan agama. mendekatkan diri dengan agama atau belajar agama dengan baik. Iya, hebat sekali Mas. Oke, alhamdulillah ya untuk semua kelompok. Bapak rasa cukup baik. Untuk kelompok pertama, Bapak kasih nilai 90. Nah, kelompok kedua, Bapak kasih nilai 90. Dan kelompok satu, karena sering menanggapi pertanyaan yang lain, Bapak kasih nilai 95. Ya. Oke, memperdalam materi kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang pengertian dari toleransi. Nah, di sini dapat kita lihat toleransi secara bahasa adalah pengertian secara bahasa yang pertama menurut bahasa Arab disebut dengan tasamuh. Ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut toleransi. Tuh. Kemudian
istilah adalah bersikap tenggang rasa, menghargai pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri. Jadi artinya adalah yang dikatakan dengan toleransi adalah menghargai sudut pandang yang berbeda dari orang lain. Nah, di sini ada ya. Intinya adalah menyadari adanya perbedaan dan kita bisa menghargai dari perbedaan tersebut. Adapun yang menjadi bentuk atau macam-macam toleransi, yang pertama di sini adalah adanya toleransi beragama. Di mana toleransi beragama ini adalah memiliki pengertian yaitu tindakan saling menghargai antar umat beragama. Di sana ada contoh sikap toleransi beragama. Tidak memaksakan agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama kita untuk dianut oleh orang lain. Karena Islam mengajarkan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam urusan agama. Toleransi keberagaman suku, di mana ini yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai bahwa semua manusia pada hakikatnya sama dan saling bersaudara antar berbagai suku. Bayangkan di Indonesia begitu banyak suku yang ada ya. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Asmat, suku Dani, gitu kan? Banyak di Indonesia, sangat beragam suku. Nah, kita patut untuk menghargai perbedaan suku tersebut karena pada hakikatnya kita adalah sama ciptaan Tuhan, betul? Ciptaan Allah Subhanahu. Silakan kalian buka buku paketnya, ya. Kalian amati gambar yang ada pada materi tersebut. Nah, dan Bapak akan membagikan LKPD. Nanti kalian diskusikan dengan teman kalian terkait gambar yang ada pada LKPD ini. Kali ini kita akan mempresentasikan tugas dari yang Bapak perintahkan di LKPD. Silakan kelompok mana yang sanggup untuk mempresentasikan tugasnya? Kelompok saya, Pak. Oke, kelompok 1. Siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada pengertian dari toleransi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Pengertian toleransi secara bahasa adalah kesamu, sedangkan secara istilah adalah sikap tenggang rasa atau menghargai pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan dan sebagainya yang berbeda dengan pendirian sendiri, yang intinya adanya perbedaan dan adanya saling menghargai. Uraian penjelasan gambar di bawah ini. 1. Toleransi beragama. Toleransi dalam beragama memiliki pengertian yaitu tindakan saling menghargai atau 3. Toleransi keberagamaan suku, di mana menjelaskan bahwa semua manusia pada hakikatnya sama dan saling bersaudara antar berbagai suku. Oleh karena itu kita harus saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Hikmah toleransi beragama. Yang terakhir, menimbulkan pertikaian bahkan perkelahian hanya karena berbeda pemahaman. Oke, tepuk tangan ya Pak. Tadi hasil diskusi teman kita barusan, ada tidak kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya? Ada Pak. Ya. Inti dari sebuah toleransi adalah sikap saling menghormati, menghargai di setiap perbedaan. Oke, ini ada tambahan ya untuk pengertian. Jadi intinya ada apa? Sekali lagi, saling Sikap saling menghormati, menghargai di setiap perbedaan. di setiap
perbedaan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Atau ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya Pak, Oke, silakan Anda. bagaimana sikap kita terhadap seseorang yang menghina bahasa daerah kita? Bagaimana sikap kita terhadap seseorang yang menghina bahasa daerah kita? Silakan untuk dijawab. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Cara kita menanggapi orang yang menghina bahasa daerah kita dengan cara memberikan pemahaman kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua dengan berbagai perbedaan, baik itu perbedaan dari ras, bahasa, suku, agama, dan lain sebagainya. Namun, khususnya di Indonesia, keberagaman itu kita kemas dalam sebuah negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana berbeda-beda tetapi tetap satu. Hebat, luar biasa. Ya. Silakan. Ada yang ingin menanggapi atau cukup? Cukup ya. Silakan kalian duduk ke tempat duduk masing-masing. Dan untuk semua kelompok silakan kembali lengkapi tugasnya. Ya, nanti Bapak kumpulkan setelah selesai kalian mengerjakan tugasnya. Oke, sudah selesai tugasnya? Sudah? Oke, sebelum dikumpulkan, Bapak akan pertegas kembali apa yang menjadi jawaban dari LKPD yang telah kalian kerjakan. Pada intinya adalah toleransi merupakan suatu sikap saling menghormati dan menghargai atas toleransi antar umat beragama. Yang kedua, toleransi keberagaman suku, dan yang ketiga adalah toleransi sosial budaya. Nah, alhamdulillah kalian sudah memahaminya ya. Tugas akan Bapak kumpulkan. Bagaimana pembelajaran kita kali ini? Kalian sudah memahaminya? Oke, dari awal sampai akhir sudah paham? Nah, sekarang Bapak akan kembali memberikan soal post-test untuk mengukur hasil akhir dari pembelajaran kalian. Soal post-testnya kalian kerjakan 10 menit dari sekarang. Kita laksanakan pada hari ini. Oke, untuk teknisnya siapa yang bisa menyimpulkan tentang makna toleransi? Saya Pak. Oke, apa Dika? Makna toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai di setiap perbedaan. Iya, siapa yang bisa menyebutkan? Saya Pak. Oke. 1. Toleransi beragama. 2. Toleransi sosial budaya. Dan ketiga, toleransi ras dan suku. Iya, luar biasa hebat, teman. Nah, sekarang yang paling penting, hikmah dari ketiga toleransi tersebut. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke. 1. Dapat terhindar dari adanya perpecahan. Toleransi akan tercipta kerukunan dan kedamaian. Paham semuanya? Paham. Alhamdulillah ya. Untuk pembelajaran kita kali ini kita sudah sesuai dengan ada yang Bapak tadi sebutkan, dan kita pun sudah sesuai dengan tujuan yang telah kita laksanakan dari awal sampai minggu depan. Silakan kalian kaji kembali materi tentang manfaat dari toleransi secara umum ya. Silakan kalian baca-baca untuk PR-nya. Nanti Bapak akan kirim link